Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan sesi belajar kita atau sesi belajar bahasa Arab kita pada pekan yang lalu. Masih dengan tema yang sama, yaitu Aina adawatukat dirosiyati. Di mana letak peralatan belajarmu? Nah, kalau kemarin kita telah belajar atau telah menghafal juga mufrodat-mufrodat baru, hari ini kita akan belajar membaca dan juga menerjemahkan sebuah atau paragraf hiwar, yaitu percakapan. Nah, sebelum itu, seperti biasa, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan dirapikan tempat duduknya, dirapikan duduknya, duduk dengan bersila, tangan dilipat ditaruh di atas paha, kita persiapan untuk berdoa. Bagaimana? Udah rapi semuanya? Udah siap untuk berdoa? Sip. Yuk, kita sama-sama berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta washrif anni sayyi'aha la yashrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai berdoa dan semoga dengan doa tadi Allah mempermudah kita untuk belajar bersama-sama. Allah memudahkan kita untuk memahami materi pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sebelum Ustadz mulai menyampaikan materi, Ustadz ingin kita mengeluarkan terlebih dahulu, menyiapkan terlebih dahulu peralatan belajar. Apa aja, Dad? Seperti buku tulis, buku bahasa Arabnya, dan juga pensil plus penghapusnya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Di pause videonya, kemudian diambil buku bahasa Arab, buku tulisnya, dan juga pensil plus penghapusnya. Silahkan di pause. Saya tunggu ya. Bagaimana? Udah disiapkan peralatannya? Udah disiapkan buku-bukunya? Oke, alhamdulillah. Begitu, yuk kita lanjut. Nah, silahkan dibuka buku bahasa Arabnya halaman 32. Kita nanti akan berlatih membaca hiwar, kita akan berlatih membaca teks percakapan yang ada di halaman 32. Sudah dibuka bukunya? Sudah ketemu halaman 32? Oke, sip. Sekarang kita mulai berlatih untuk membaca. Nanti Ustadz baca 2 kali, setelah itu kalian menirukan sebanyak 2 kali juga. Ustadz baca 2 kali, diperhatikan, disimak, kemudian kalian menirukan sebanyak 2 kali juga. Oke, kita mulai dari baris pertama, yaitu al-mudarrisu. Bismillah, Ustadz baca. Al-mudarrisu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
al-mudarrisu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ditirukan. Kemudian at-talamidu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-talamidu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga. Nah, ini kita masuk ke percakapan atau bagian percakapan yang utama. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Aina kurrasatuka ya Ahmadu? Aina kurrasatuka ya Ahmadu? Silakan ditirukan. Ahmadu. Hadihi kurrasati alal maktabi. Ahmadu. Hadihi kurrasati alal maktabi. Kemudian selanjutnya al-mudarrisu. Wa aina kitabuka ya Shalihu? Al-mudarrisu. Wa aina kitabuka ya Shalihu? Fa'ajaba Shalih. Shalihu atau Shalih juga boleh. Hada kitabi fil hakibati. Shalih. Hada kitabi fil hakibati. Sudah ditirukan? Oke, kita lanjut lagi. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Wa ainal mistaratu ya Zainabu, atau ya Zainab juga boleh. Al-mudarrisu. Wa ainal mistaratu ya Zainabu? Silakan ditirukan 2 kali ya. Kemudian fa'ajabat Zainab. Zainab menjawab. Zainab atau Zainabu atau Zainab juga boleh. Zainab. Al-mistaratu tahtal hakibati. Zainab. Al-mistaratu tahtal hakibati. Terus kemudian kita lanjut ke teks setelahnya, yaitu al-mudarris lagi. Fas'al al-mudarris. Kemudian sang guru bertanya lagi. Al-mudarrisu. Wa ainal qalamu ya Umaru? Al-mudarrisu. Wa ainal qalamu ya Umaru? Silakan ditirukan. Umaru atau juga Umar juga boleh. Umaru boleh, Umar juga boleh. Umar. Al-qalamu fil miqlamati. Umar.
Al-qalamu fil miqlamati. Selanjutnya, al-mudarrisu wa ainat tollasatu ya salwa. Al-mudarrisu wa ainat tollasatu ya salwa. Kemudian salwa, at-tollasatu fi durjil maktabi. Salwa, at-tollasatu fi durjil maktabi. Kemudian al-mudarrisu wa ainas sabburatu. Al-mudarrisu wa ainas sabburatu. Fa'ajabat talamid. Kemudian para murid-murid menjawab, as-sabburatu amamal fasli. Talamidu as-sabburatu amamal fasli. Kemudian al-mudarrisu ahsantum ayyuhat talamidu wa barakallahu fikum. Al-mudarrisu ahsantum ayyuhat talamidu wa barakallahu fikum. Nah, gimana? Gampang nggak membacanya? Sulit nggak belajar membaca itu? Alhamdulillah kalau ada yang nggak merasa sulit, kalau ada yang merasa mudah. Nah, setelah membaca, Ustaz ingin tanya, ada yang sudah paham belum? Adakah di antara kalian yang sudah paham mengenai maksud percakapan atau maksud teks hiwar yang ada di layar HP kalian ini? Ada yang sudah paham? Nah, ada yang belum paham, ada yang sedikit paham, dan juga ada yang agak banyak paham. Oke. Maka dari itu, biar kita sama-sama paham, biar kita sama-sama mengerti apa maksud, apa kandungan dari teks hiwar di sini, maka Ustaz mengajak kalian untuk berlatih menerjemahkan. Yuk, sama-sama berlatih menerjemahkan. Kita mulai dari baris pertama, yaitu dari al-mudarris yang berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diterjemahkan, Assalamualaikum. Keselamatan bagi kalian, warahmatullahi, dan rahmat Allah wabarakatuh, dan keberkahan. Jadi ini adalah doa, semoga Allah memberikan kita keselamatan, Allah memberikan kita rahmat, dan juga Allah memberikan kita barokahnya. Kemudian para murid menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Ustaz Samudadi menjawab, Waalaikumsalam, dan atasmu ya wahai guru keselamatan, warahmatullah, dan juga rahmat Allah, wabarakatuh, dan juga keberkahan-keberkahannya. Nah, itu dia adalah arti dari salam. Kemudian kita lanjut ke baris ketiga. Al-mudarris atau sang guru. Al-mudarris, guru.
Sang guru bertanya kepada salah satu muridnya, yaitu Ahmad. Dia bertanya, Aina kurrasatuka ya Ahmadu? Aina kurrasatuka ya Ahmadu? Oke, kita mulai menerjemahkan kata per kata. Kita mulai dari Aina. Ada yang tahu nggak apa arti dari Aina? Kemarin sudah pernah kita hafalkan ya. Ada yang masih ingat dari Aina? Yaps, Aina artinya adalah di mana. Itu arti kata Aina. Kemudian kurrasatuka. Ada yang masih ingat nggak arti dari kata kurrasatun? Kurrasatun itu berarti apa kemarin? Yaps, kurrasatun itu artinya adalah buku tulis. Ketika kurrasatun ditambah huruf kaf di belakangnya, seperti ini, maka dia bertambah artinya. Yang awalnya adalah buku tulis tok menjadi buku tulismu. Jadi kalau kurrasatun itu adalah buku tulis, kurrasatuka itu berarti buku tulismu. Karena dia ketambahan huruf kaf, huruf K ini. Kemudian kita lanjut, ya Ahmadu adalah wahai Ahmad. Jadi aina kurrasatuka ya Ahmadu, kalau diterjemahkan secara utuh menjadi di mana buku tulismu wahai Ahmad. Jadi sang ustadz bertanya kepada Ahmad tentang letak di mana buku tulisnya. Fa'ajaba Ahmad, kemudian Ahmad menjawab, hadihi kurrasati alal maktabi. Hadihi kurrasati alal maktabi. Oke. Kita mulai dari kata hadihi. Ada yang masih ingat arti kata hadihi? Yaps. Hadihi artinya adalah ini. Tapi untuk perempuan. Kurrasatun itu adalah kata perempuan. Maka hadihi artinya adalah ini. Kurrasati. Nah, tadi kalau kurrasatuka artinya adalah buku tulismu, karena ditambah dengan huruf kaf, maka ketika kurrasatun ditambah huruf iya seperti ini, maka dia berubah arti menjadi buku tulisku. Kalau kurrasatuka itu adalah buku tulismu, kalau kurrasati artinya adalah buku tulisku. Kemudian lanjut ke ala. Ala itu memiliki arti di atas. Ala memiliki arti di atas. Kemudian yang terakhir yaitu al-maktabi. Ada yang masih ingat arti dari al-maktabi atau al-maktabu? Yaps, betul. Al-maktabi itu artinya adalah meja. Jadi hadihi kurrasati alal maktabi ketika diterjemahkan secara utuh menjadi buku tulisku di atas meja. Hadihi kurrasati alal maktabi menjadi berarti buku tulisku berada di atas meja. Nah, silahkan dikeluarkan buku tulisnya, buku tulis kalian masing-masing, dan juga pensil plus penghapusnya. Silahkan ditulis
teks yang ada di depan kalian, yang ada di layar HP kalian. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Silahkan di pause videonya, kemudian ditulis. Biar kalian nanti bisa belajar. Bagaimana? Sudah selesai menulisnya? Kalau belum selesai, silahkan di pause lagi videonya, kemudian ditulis sampai selesai. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke baris atau kita lanjut ke teks selanjutnya, yaitu baris ke-5. Al-mudarrisu. Wa aina kitabuka ya Shalih. Atau wa aina kitabuka ya Shalihun. Kita mulai dari kata wa. Ada yang tahu nggak arti kata wa? Oke. Wa dia memiliki arti dan. Wa, huruf wa tok itu dia memiliki arti dan. Kemudian aina, kayak tadi ada yang masih ingat kan arti aina? Yaps. Aina artinya adalah di mana. Kemudian kita buka. Kita buka. Ada yang masih ingat arti dari kata kitabun? Betul. Kitabun itu artinya adalah buku pelajaran. Nah, ketika dia ditambah huruf kaf, maka sama kayak kurang satu kata tadi. Dia menjadi atau dia berarti buku tulismu atau hafan artinya adalah buku pelajaranmu. Itu arti dari kita buka. Kemudian ya Shalih artinya adalah ya wahai Shalih. Ya Shalih nama orang. Jadi wa aina kitabuka ya Shalihu atau ya Shalih itu ketika diterjemahkan secara utuh, maka berarti dan di mana buku pelajaranmu wahai Shalih? Dan di mana buku pelajaranmu wahai Shalih? Kemudian fa'ajaba Shalih. Kemudian Shalih menjawab, hadza kitabi fil hakibati. Hadza kitabi fil hakibati. Hada tadi apa artinya? Hadi dan juga hada sama, artinya sama. Cuman kalau hada itu untuk muzakkar atau untuk laki-laki, kalau hadihi untuk muannas atau untuk kata perempuan. Hada artinya adalah ini. Kemudian kitabi. Ada yang tahu nggak kira-kira artinya apa? Kalau kitabun itu adalah buku pelajaran, kalau kita buka buku pelajaranmu, kalau kitabi, kira-kira apa artinya? Yaps, betul. Kitabi itu artinya adalah buku pelajaranku. Karena dia ditambah huruf ya, maka dia berubah arti yang awalnya kitabi, kitabun, buku pelajaran, karena ditambah huruf ya menjadi kitabi, maka artinya berubah menjadi buku pelajaranku. Fi artinya di dalam. Sebagaimana yang telah kalian hafal minggu kemarin. Kemudian hakibatun. Hakibati. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat artinya apa? Betul. Hakibati itu artinya adalah tas. Maka hadihi kitabi fil hakibati. Ketika diterjemahkan secara utuh, dia memiliki arti buku pelajaranku di dalam tas. Buku pelajaranku di dalam tas. Oke, silahkan ditulis terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjut lagi. Di pause videonya dan kemudian silahkan ditulis.
Udah selesai menulisnya? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke teks selanjutnya. Al-mudarrisu. Wa aina wa aina al-mistaratu ya Zainabu. Tahu? Wa aina al-mistaratu ya Zainab. Itu juga boleh. Kita mulai dari kata wa. Wa tadi apa artinya? Betul. Wa artinya adalah dan. Kemudian aina berarti di mana? Al-mistaratu. Ada yang masih ingat artinya apa? Ini adalah mufradat yang kita hafalkan pekan kemarin. Al-mistaratu. Betul. Al-mistaratu itu artinya adalah penggaris. Ya Zainab, ya artinya adalah wahai Zainab. Jadi wa ainal mistaratu ya Zainab artinya adalah dan di mana letak penggaris wahai Zainab, atau dan di mana penggaris wahai Zainab. Jadi sanggurari bertanya kepada Zainab tentang letak penggaris. Fajabat Zainab, kemudian Zainab menjawab, al-mistaratu tahtal hakibati. Al-mistaratu tahtal hakibati. Zainab menjawab, al-mistaratu artinya adalah penggaris. Tahta. Ada yang tahu arti tahta itu apa? Tahta itu artinya adalah di bawah. Tahta artinya adalah di bawah. Al-hakibati. Pahyu artinya? Nah, pinter. Al-hakibati artinya adalah tas. Jadi, al-mistaratu tahtal hakibati itu artinya adalah penggaris di bawah tas. Atau juga boleh penggaris berada di bawah tas. Oke, silahkan ditulis. Di pause dulu videonya, kemudian ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Bagaimana? Udah selesai menulisnya? Udah selesai? Oke. Kalau udah selesai, yuk kita lanjut. Kemudian al-mudarrisu, sang guru bertanya lagi kepada Umar kali ini, wa ainal qalamu ya Umar? Tahu wa ainal qalamu ya Umar? Juga boleh. Kita mulai dari kata wa. Wa artinya adalah pinter. Wa artinya itu adalah dan. Aina di. Betul. Aina artinya di mana. Al-qalamu. Nah, ini sering kita bahas atau sering kita sebutkan al-qalamu ini. Apa artinya al-qalamu? Masih ada yang ingat? Pinter. Al-qalamu itu artinya adalah pena. Ya Umaru, wahai Umar. Jadi, wa ainal qalamu ya Umar itu artinya adalah dan di mana letak pena wahai Umar? Sang kudari bertanya kepada Umar tentang letak pena. Kemudian karena Umar dia adalah murid yang baik, murid yang beradab, maka ketika dia ditanya, maka ia menjawab. Fajaba Umar. Umar menjawab, al-qalamu fil miqlamati. Al-qalamu fil miqlamati. Al-qalam. Apa artinya? Betul, pena. Fi. Ayo, fi tadi apa artinya? Ayo. Betul, fi itu artinya adalah di atau di dalam. Al-miqlamati
Artinya, masa udah lupa mereka amati artinya apa? Udah dihafalkan kemarin loh ini. Nah, kita al-miklamati artinya adalah kotak pensil. Jadi, al-qalamu fil miklamati artinya, atau ketika diterjemahkan secara utuh, artinya adalah pena berada di dalam kotak pensil. Atau pena di dalam kotak pensil. Silahkan ditulis sebagaimana tadi, di pause dulu videonya, kemudian ditulis. Tat, mengapa kok ditulis Tat? Lah, ditulis itu biar kalian tambah paham, biar kalian tambah bisa memahami materi yang Ustaz sampaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kalian ingin belajar, ketika kalian ingin mempelajari lagi materi kalian, maka nggak perlu buka YouTube lagi. Hanya cukup membaca catatan kalian. Silakan di pause, kemudian ditulis yang ada di layar HP kalian. Oke, sudah selesai? Bagus. Kita masih kurang 5 baris lagi. Lanjutkan ya. Al-mudarrisu. Wa aina thallasatu ya Salwa? Wa aina thallasatu ya Salwa? Wa artinya adalah dan. Kemudian aina artinya betul, di mana? At-thallasatu. At-thallasatu. Ada yang masih ingat artinya apa? Kalau al-mimsahatu itu dia penghapus, untuk menghapus di buku tulis. Kalau at-thallasatu artinya adalah penghapus, betul, penghapus papan tulis. Itu at-thallasah. Jadi ada mimsahatu, ada at-thallasatu. Kalau mimsahatu adalah penghapus yang bisa kalian digunakan, yang biasa kalian gunakan untuk menghapus di buku tulis, maka kalau at-thallasatu adalah penghapus yang biasanya digunakan di papan tulis. Kemudian ya Salwa artinya wahai Salwa. Wa aina thallasatu ya Salwa, jika diterjemahkan secara utuh menjadi dan di mana letak penghapus papan tulis wahai Salwa? Kemudian Salwa menjawab, fa ajabat Salwa, at-thallasatu fi durjil maktabi. At-thallasatu fi durjil atau fi durjil maktabi. At-thallasatu penghapus papan tulis. Fi artinya betul, di dalam. Durji. Ada yang masih ingat arti durjun? Betul, durji atau durjun itu artinya adalah laci. Kemudian al-maktabi. Tadi apa artinya? Ayo. Nah, betul. Al-maktabi meja. Jadi, at-thallasatu fi durjil maktabi artinya adalah penghapus papan tulis di dalam laci meja. Penghapus papan tulis di dalam laci meja. Silahkan ditulis. Kemudian baru kita lanjut. Oke. Alhamdulillah. Kurang 3 baris lagi. 3 baris terakhir. Yuk, kita lanjut lagi. Al-mudarrisu. Wa aina sabburatu? Wa aina sabburatu? Oke. Kita mulai dari kata wa. Wa, apa artinya tadi? Oke, wa artinya adalah dan. Kemudian aina artinya adalah di mana, betul. As-sabburatu artinya, ada yang masih ingat?
Ini udah salah satu kosakata yang pernah kita hafalkan minggu kemarin. As-sabburah. Ma maknahu? Ma maknaha? Apa artinya? Oke, as-sabburah adalah papan tulis. Jadi, wa aina sabburatu? Ketika diterjemahkan secara utuh, dia memiliki arti dan di mana letak papan tulis. Kemudian at-tala fa'ajab. Kemudian at-talamid. Sang para murid tadi menjawab, as-sabburatu amamal fasli. Secara bersama-sama, para murid tadi menjawab, as-sabburatu amamal fasli. As-sabburatu, papan tulis. Betul. Amama ini dia memiliki arti di depan. Amama artinya adalah di depan. Al-fasli. Ada yang masih arti dari al-fasli? Al-fasli artinya adalah kelas. Sip. Kemudian selanjutnya, ketika diterjemahkan secara utuh, maka as-sabburatu amamal fasli menjadi papan tulis di depan kelas. Kemudian sang guru menjawab, ahsantum ayyuhat talamid wa barakallahu fikum. Ahsantum, kalian bagus atau bagus itu tidak cukup. Bagus. Ayyuhat talamid, wahai murid. Wa barakallahu fikum, dan semoga Allah memberkahi kalian. Ahsantum ayyuhat talamid wa barakallahu fikum. Jadi di sini sang guru mendoakan kepada murid-muridnya, semoga Allah memberkahi semua murid-muridnya. Oke. Silahkan, ini adalah teks terakhir, silahkan ditulis. Kalau selesai, kita akan persiapan untuk berdoa. Silahkan ditulis dulu, kemudian persiapan berdoa. Sudah selesai menulisnya? Alhamdulillah. Sudah selesai. Yuk, sama-sama kita berdoa. Persiapan berdoa. Silahkan disiapkan dulu posisinya, dirapikan dulu duduknya. Untuk dengan bersila, tangan dilipat, ditaruh di atas paha. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah. Yuk, sama-sama kita berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udhu bika minnal azazi wal kasal wal jubni wal bukhal wal harami wa adabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma fakkihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.